Halo, welcome back to my channel. Di video kali ini mungkin saya akan sharing tentang si penipu penelpon ya. Jadi sekarang itu ada banyak sekali orang yang mengaku-ngaku diri diri kita gitu kan. Jadi mereka menelpon orang lain atau saudara kita, orang kita kenal, teman kita. Mereka nelpon dan mereka ngaku-ngaku sebagai diri kita gitu. Nah, mungkin saya akan cerita ini pengalaman yang ketiga kalinya yang saya alami. Nah, itu tahun lalu. Tahun lalu, jadi sekitar tahun 2019 itu malam dan ada si penipu nih nelpon ke sepupu saya di Jakarta Barat, perempuan. Nah, jadi dia nelpon. Nah, si penipu ini nelpon saudara saya yang perempuan dan mengatasnamakan saya. Dan dia tuh tahu banget nama lengkap saya, tahu banget nama lengkap saudara-saudara saya, tahu banget nama lengkap sepupu-sepupu saya, marga saya, tanggal lahir saya. Dia tahu banget dan dia nelpon. Dia bilang ke saudara saya ini, si penipu ini bilang bahwa eh, saya lagi ditangkap sama preman di Jakarta dan mereka minta uang 500.000 dan juga uang pulsa. Nah, paling enggak kirimin uang pulsa 100.000 sekarang juga, karena kalau nggak dikasih tas saya akan ditahan. Nah, spontan dong saudara saya kaget, masa sih gitu kan. Akhirnya si sepupu saya perempuan ini ngasih ke abangnya. Di situ kebetulan ada abangnya, dia bilang, bang, ini putra lagi ditahan preman. Katanya tasnya ditahan, jadi mereka minta uang 500.000 dan uang pulsa untuk ditransfer sekarang gitu kan. Nah, karena si abang saya ini nggak percaya ya, abang ini nggak percaya, terus dia nelfon nomor saya yang asli. Dia nanya, kamu di mana, dek, gitu kan. Saya lagi di kosan, bang, nggak ada apa-apa gitu kan. Ini ada orang yang ngaku-ngaku kamu, katanya kamu ditangkap sama preman dan minta uang. Saya shock dong, hah, masa sih? Nah, akhirnya adiknya itu yang perempuan, ya sepupu saya perempuan ini ngomong ke saya, iya bang, ada yang ngaku-ngaku sebagai abang dan dia itu tahu nama lengkap abang, tanggal lahir, nama orang tua, teman-teman abang, dan dia juga tahu saudara-saudara kita. Di situ saya shock banget lah, kok bisa dia tahu nama lengkap saya, saudara saya, dan semua disebutin itu benar gitu kan. Akhirnya saya bilang itu bukan saya, mungkin itu penipu, saya di sini baik-baik aja, nggak ada masalah. Nah, untung banget nih ya sepupu saya yang perempuan ini tuh nggak mentransfer uang 100.000 untuk pulsa, dia mau transfer. Untung aja dia nggak jadi. Kalau seandainya itu ya pasti dia ketipu gitu kan. Nah, itu pengalaman yang pertama. Dari situ kita harus was-was. Di situ udah was-was, waduh, penipu zaman sekarang tuh banyak banget ya. Dan saya heran kenapa mereka bisa tahu nama kita, nama orang terdekat kita, dan nama-nama saudara-saudara keluarga kita. Kok mereka bisa tahu? Mungkin cyber mereka lebih pintar kali ya, tapi di sini jadi pelajaran buat saya dan juga teman-teman yang nonton video ini agar lebih hati-hati. Nah, itu yang pengalaman pertama ya. Pengalaman yang kedua itu sekitar beberapa bulan yang lalu, tahun lalu juga ya, ketika puasa. Jadi saat puasa, kita lagi di ruangan kelas, lagi kuliah, itu ada teman saya namanya Salma. Jadi dia itu ditelepon sama yang ngaku-ngaku dari pihak Gojek Indonesia. Nah, katanya teman saya ini dapat hadiah GoPay senilai 2 juta rupiah. Nah, dengan syarat mengirimkan kode verifikasi yang udah masuk di handphonenya, menyebutkan maksudnya. Nah, akhirnya teman saya ini kan lagi pusing-pusingnya karena itu lagi pergantian materi. Akhirnya dia ngasih ke saya, Put, ini Put, ngomong dong. Ada dia bilang saya dapat hadiah GoPay gitu kan. Terus saya angkat, saya bilang, halo, ini benar teman saya dapat GoPay. Iya pak, dapat. Tinggal bapak sebutin aja tuh kode verifikasi yang udah dikirim di nomor di HP-nya. Terus belajar dari pengalaman sebelumnya, di situ saya mikir kayak ini penipu gitu kan. Akhirnya saya suruh dia ketemu. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau ngambil kode verifikasinya, kebetulan nih Pak, saya lagi ada di Polsek Cinere. Terus dia langsung diam gitu. Dia bilang,
Pak ini beneran Pak, sayang banget ini 2 juta nggak ditransfer, kalau sayang banget Pak, mending Bapak tinggal nyebutin yang udah dikirim oleh Gojek kasih ke saya gitu kan. Tapi disitu saya nggak percaya, saya ngotot Bapak kalau mau ketemu aja. Nah, akhirnya dia bilang gini kan, Pak ini bulan puasa loh Pak, jangan mempermainkan orang, dia bilang ke saya kan melalui telepon. Saya bilang, lah saya nggak mempermainkan Bapak, kalau Bapak mau ya udah Pak, Bapak datang, kalau enggak ya udah hadiahnya Bapak ambil aja gitu. Akhirnya karena dia emosi, dia maki-maki, dia bilang anjing babi gitu-gitu. Terus saya bilang, lah kata Bapak ini bulan puasa, lah Bapak sendiri yang memaki-maki saya. Akhirnya dimatiin sama dia. Nah, itu yang pengalaman kedua. Nah, pengalaman yang ketiga hari ini teman-teman, tanggal 9 April 2020. Jadi tadi pagi saya buka grup, terus di grup itu adik-adik kelas saya lagi nge-share bahwa ada yang ngaku-ngaku dirinya dan meminjam uang, katanya uang itu butuh untuk pengobatan ibunya. Jadi nomornya di-share, terus ternyata mereka pinter banget ya adik-adik kelas saya, di cross check, terus dilihat ternyata itu adalah nomor penipu. Nah, terus ternyata si penipu ini bukan hanya menghubungi adik kelas saya juga, tetapi menghubungi teman saya. Teman saya dia ngaku-ngakunya sebagai saya, Mai Putra, dia ngaku ditelepon lah sama teman saya, disebutin dia, oh ini nama teman saya, nah gitu kan, lengkap benar gitu kan. Terus dia, ini saya Putra mau minjem uang, dia bilang gitu. Jadi si penipu ini nggak mengatasnamakan saya dan mau minjem uang, dan saya bingung kenapa si penipu ini tahu nama lengkap teman saya dan tahu nama saya. Nah, akhirnya teman saya ini nggak percaya dong, masa Putra minjem uang gitu kan, berdadakan banget malam-malam minjem uang. Akhirnya teman saya ini ngasih ke ibunya, terus ibunya ngangkat, terus dimatiin sama si penipu ini. Nah, terus tadi pagi teman saya ngeliat di grup juga, oh ternyata nomor yang nelfon saya itu sama dengan nomor yang menelpon adik kelas saya yang penipu itu. Nah, akhirnya teman saya cerita ke saya bahwa ada yang menelpon saya ngaku-ngaku atas nama kamu Putra, dia minta uang dan dia tahu banget nama lengkap aku. Nah, terus aku cross check dong, itu nggak mungkin nomor saya kan. Saya cross check. Nah, terus ternyata itu nomor penipu. Nah, dari mana saya tahu itu nomor penipu? Jadi, saya itu mendownload aplikasi yang namanya Truecaller, teman-teman. Truecaller ya. Kalian bisa mendownload aplikasi ini di Google Play Store ya, atau App Store, kalian boleh download. Nah, aplikasi ini apa? Aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui jika ada orang yang menghubungi kita dan nggak ada namanya, itu nanti otomatis di HP kita ada namanya. Misalnya dia kredit bank atau bank apalah gitu, atau si penipu nanti biasanya tertulis itu penipu. Nah, agak lama sih munculnya, sekitar 10 detik atau 5 detik. Nah, itu nanti akan keluar. Jadi kalau ada yang nelpon kita nggak ada namanya, itu langsung akan muncul. Tapi kita harus download aplikasi ini. Nah, tadi tuh saya telepon. Nah, terus saya lihat, oh emang ada namanya penipu gitu. Akhirnya saya share di grup, itu bukan saya, dan kalian hati-hati. Dan juga saya kasih informasi ke teman-teman saya, kalau kalian mau lebih aman, kalian bisa download aplikasi Truecaller. Saya nggak di-endorse ya, tapi ini bermanfaat banget karena untuk mengetahui siapa aja yang menelpon kita, nama-namanya, termasuk dari pihak bank, teman-teman. Jadi kalau kan teman-teman tiap hari dapat telepon dari kredit atau apapun itu, kalian bisa lihat namanya langsung muncul kayak gitu. Dan kalian juga bisa mengisi nomor-nomor misalnya yang pernah menipu kalian, dan di situ misalnya nggak ada namanya, kalian bisa mengisi di aplikasi tersebut. Ketika orang itu menelpon orang lain, nah itu akan tertulis nanti di aplikasi Truecaller-nya, langsung muncul namanya kayak gitu. Demikian pengalaman ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa download aplikasinya ya, karena ini penting banget. Di sini saya nggak di-endorse, tapi belajar dari pengalaman, banyak yang ditipu, banyak yang jadi korban. Saya nggak tahu apakah sistem digital Indonesia ini, sistem telekomunikasi Indonesia ini sangat mudah diretes, sangat mudah dimanipulasi gitu kan. Tapi kita paling nggak bisa mencegahnya dengan beberapa aplikasi yang dibuat. Saya nggak tahu bagaimana keamanan aplikasinya, paling tidak selama udah saya pakai 1 tahun ini, aplikasinya tetap aman, nggak ada masalah. Justru kalau ada orang yang nelfon saya, langsung tahu tuh siapa gitu nama-namanya. Demikian, semoga
informasi ini bermanfaat buat teman-teman, semoga membantu, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya supaya mereka tahu juga. Terima kasih.